Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Azki Anwar. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem kontrol modern dan PID. Mungkin saya akan langsung masuk ke materinya aja. Mulai dari pengertian sistem kontrol. Sistem kontrol adalah suatu sistem atau seperangkat alat yang mengatur, mengontrol, dan memantau suatu proses atau perangkat lain agar bekerja secara otomatis, efisien, dan konsisten untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sistem ini menggunakan yang namanya sensor untuk mengumpulkan data, pengendali untuk membuat keputusan, dan aktuator untuk melakukan tindakan sesuai setelan yang ditentukan, sehingga prosesnya dapat berjalan tanpa intervensi manusia yang terus-menerus. Di sini kan tadi ada diberikan komponen apa aja, kayak misalkan sensor, terus ada yang namanya pengendali, terus ada aktuator. Nah, cara kerjanya gimana sih? Untuk cara kerjanya, itu pertama kita tentukan dulu apa yang namanya set point. Set point itu lebih tepatnya apa yang kita mau atau apa yang kita inginkan. Nah, setelah apa yang kita inginkan yang udah ada, sensor itu bakal kumpulin data-datanya. Setelah data terkumpulkan, controller itu bakal membuat keputusan atau tindakan eh, yang dimana data keputusannya tadi itu akan dikirim ke aktuator untuk melakukan tindakan apa yang sudah ditetapkan oleh controller tadi atau pengendali. Kira-kira kerjanya seperti itu. Mungkin langkah-langkahnya itu kayak yang pertama set point terlebih dahulu untuk data apa yang kita mau. Selanjutnya ada yang namanya sensor. Sensor kumpulin data, sudah kumpulin data. Nah, setelah data terkumpulkan dikirim ke controller. Nah, controller ini kerjanya kayak membuat keputusan gitu, membuat tindakan apa yang harus dilakukan. Tindakan nanti dilakukan oleh aktuator yang sebelumnya keputusan itu udah diambil oleh controller. Nah, terus ada juga yang namanya itu feedback. Feedback itu kayak sesuai arti sih, lebih ke umpan balik. Jadi dia bakal cek terus tuh, udah sistemnya ini udah sesuai apa ya yang kita mau atau sudah sesuai set point apa belum. Nah, itu bakal dicek sama feedback. Nanti bakal dijelaskan lebih tentang feedback di slide berikutnya. Oke, sebelum masuk ke feedback, saya akan jelaskan dulu jenis-jenis sistem kontrol itu apa aja. Secara umum, sistem kontrol itu ada dua. Yang pertama kontrol open loop atau loop terbuka, yang kedua ada kontrol closed loop atau loop tertutup. Di kontrol open loop itu sistem yang outputnya tidak dibandingkan dengan input acuan atau tidak ada koreksi otomatis. Jadi maksudnya itu kerjanya lebih sederhana, kerjanya cuma satu arah aja. Contohnya kan di sini mesin cuci. Nah, dia di mesin cuci itu cuma bekerja ketika kita menentukan kita misalnya di mesin itu kan ada kayak katup ya. Di katupnya itu kita taruh di misalkan 5 menit. Nah, dia bakal kerja itu cuma 5 menit itu aja tanpa peduli bersih apa belum sih pakaiannya. Jadi kira-kira seperti itu. Hanya kerja sesuai apa yang kita setel tadi. Selanjutnya ada di kontrol closed loop. Kontrol ini itu kontrol yang lebih pintar, bisa dibilang. Untuk artinya sendiri, sistem yang outputnya dibandingkan dengan input acuan, lalu dikoreksi melalui umpan balik atau feedback. Nah, karena di sini ada feedbacknya, jadi sistemnya itu lebih ke bisa dibilang smart ya, karena dia harus menyesuaikan apakah sudah sesuai apa yang kita inginkan atau belum. Dia bakal cari informasi terus tuh dari yang namanya feedback tadi atau umpan balik. Bakal cari tahu ini udah sesuai set point atau apa yang kita inginkan tadi apa belum. Jadi kira-kira seperti itu.
Lanjut, nah di sini ada feedback. Feedback atau umpan balik adalah proses pengembalian sebagian sinyal keluaran atau output sistem ke bagian masukan. Jadi sistem yang ada di luar dimasukkan ke sistem utama untuk dibandingkan dengan sinyal acuan atau sinyal apa. Nah, sinyal acuan ini kayak set point kan. Set point itu apa yang kita mau. Jadi sesuai itu. Apakah udah sesuai apa yang kita mau apa belum. Itu kira-kira seperti itu. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi selisih antar output yang diinginkan dengan output yang sebenarnya. Dengan kata lain, feedback digunakan untuk mengoreksi kinerja sistem sehingga sistem dapat tetap stabil, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Jadi pengaruh feedback sangat penting agar sistemnya itu tetap stabil, agar 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 akurat, agar sampai ke apa yang kita mau atau sesuai dengan sinyal acuan atau set point. Selanjutnya ada jenis-jenis feedback. Nah, jenis-jenisnya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada feedback negatif, yang dimana outputnya itu dikembalikan ke input dengan arah yang berlawanan atau dikurangi, yang digunakan untuk memperkecil error, meningkatkan kestabilan, dan memperhalus respon sistem. Contohnya itu sistem pendingin AC mengatur kecepatan motor. Selanjutnya ada feedback positif, yang dimana outputnya itu dikembalikan ke input dengan arah yang sama atau ditambah, digunakan untuk memperkuat sinyal namun beresiko menyebabkan sistem tidak stabil. Jadi ada perbedaan penggunaan negatif dan positif di sini. Yang negatif itu ke lebih mengarah ke kestabilan dan sistemnya itu mendapat respon yang halus. Selanjutnya untuk positif, dia lebih ke sinyalnya, tapi resikonya sistemnya nggak stabil sesuai apa yang kita butuhkan lah. Selanjutnya fungsi feedback dalam sistem kontrol. Yang pertama kan menjaga kestabilan sistem, mengurangi error steady state, meningkatkan akurasi keluaran, membuat sistem lebih tahan terhadap gangguan. Menjaga kestabilan sistem. Sebelumnya kan ada di contoh feedback negatif yang dimana feedback negatif ini digunakan untuk memperkecil error, meningkatkan kestabilan. Jadi, karena adanya feedback di sistem kontrol, sistem itu bakal selalu tetap di situ-situ aja. Misalkan ada termostat ya. Contohnya termostat sih. Set point yang kita mau itu kan misalkan suhunya di 25 derajat. Nah, tapi suhu ruangannya ada di 21 derajat. Karena ada sistem tadi, karena ada feedback, jadi sistemnya itu bakal cari tahu apakah sudah sampai ke set point atau belum dengan stabil. Terus meningkatkan akurasi keluaran. Tadi kan meningkatkan akurasi keluaran ini lebih ke outputnya. Outputnya dicari, lalu apakah sudah sesuai dengan set point-nya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya PID controller. Nah, PID controller ini sebenarnya mekanisme yang ada di control loop. Kayak mungkin contoh control loop itu atau mekanisme control loop itu ada banyak. Control closed loop lebih tepatnya. Ada banyak, bukan cuma PID aja. Ini salah satu contoh PID. Kenapa PID yang digunakan? Karena PID ini yang paling umum lah dalam penggunaan sehari-hari, yang lebih banyak digunakan bisa dibilang. Masuk ke pengertiannya, PID controller adalah sebuah mekanisme kontrol loop atau lingkar kendali, umpan balik atau feedback yang sangat banyak digunakan dalam sistem industri untuk mengendalikan suatu proses. Tujuan utamanya sederhana, membuat suatu variabel proses seperti suhu, kecepatan, tekanan, posisi, mencapai dan mempertahankan nilai yang diinginkan seakurat dan secepat mungkin meskipun ada gangguan atau disturbance. Cara kerjanya adalah dengan menghitung error, yaitu selisih antara set point yang diinginkan dengan nilai aktual yang diukur.
atau proses variabel atau PP. Tadi kan tujuan utamanya sederhana, membuat satu variabel proses. Variabel proses yang di dalam ada suhu, kecepatan, tekanan, posisi. Sesuai sama contohnya. Tadi kan ada contohnya di suhu. Di suhu misalnya termostat. Suhu ruangannya ada di contoh tadi deh 27 derajat. Suhu yang kita inginkan itu 25 derajat. Nah, dia bakal nyari tahu tuh kesalahannya atau selisih poinnya tadi itu. Apakah sesuai sama set point atau belum. Nah, di situ bakal dicari. Kira-kira seperti itu. Di sini ada proporsional yang bereaksi terhadap besarnya error saat ini. Cara kerjanya, bagian ini menghasilkan koreksi yang besarnya langsung sebanding dengan besarnya error. Kelebihannya mempercepat respon sistem, semakin besar error, semakin besar koreksinya, sehingga sistem cepat mendekati target. Kekurangannya, jika digunakan sendiri, menyebabkan offset, yaitu error kecil yang tersisa secara permanen. Sistem akan berhenti di nilai yang mendekati, tetapi tidak pernah persis di set point. Jika KP terlalu besar, sistem akan beroscilasi atau bolak-balik di sekitar set point, atau liar deh. Selanjutnya integral atau I bereaksi terhadap akumulasi error masa lalu. Cara kerjanya, bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan jumlah integral error dari waktu ke waktu. Ia menghitung total error yang telah terakumulasi sejak proses dimulai. Kelebihannya menghilangkan offset yang tidak bisa diatasi oleh bagian P atau proporsional dengan mengkoreksi akumulasi error. Ia memastikan output mencapai nilai set point yang tepat. Kekurangannya membuat respon awal lebih lambat jika KI terlalu besar, akan menyebabkan overshoot atau melebihi set point dan oscilasi yang lama karena koreksinya menjadi terlalu agresif. Selanjutnya derivatif atau D, bereaksi terhadap laju perubahan error. Cara kerja bagian ini menghasilkan koreksi yang sebanding dengan laju perubahan atau turunan yang error, yang memprediksi kemana arah error di masa depan berdasarkan cepat error berubah saat ini. Kelebihannya meredam oscilasi dan mengurangi overshoot. Ia berintegrasi seperti RAM yang mencegah sistem merespon terlalu cepat dan melampaui set point, meningkatkan stabilitas sistem. Untuk kekurangannya sangat sensitif terhadap noise atau gangguan. Noise dapat disalahkan sebagai perubahan error yang cepat, yang membuat output controller menjadi tidak stabil. Untuk ketiga ini bisa dari P dulu deh. P itu simpelnya kayak volume errornya itu seperti apa. Nah, itu bakal dicari di proporsional. Selanjutnya integral itu lebih ke perhitungannya seperti apa. Nah, itu bakal dihitung oleh integral ini. Untuk derivatif itu lebih ke massa atau membahas soal waktu. Seberapa cepat dia bakal sampai ke set point-nya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih kontrol itu penting? Kenapa kontrol itu penting? Karena hampir semua proses, baik di industri, kehidupan sehari-hari, maupun teknologi, harus dijaga dalam kondisi tertentu agar berjalan aman, efisien, dan sesuai tujuan. Tanpa kontrol, sistem bisa tidak stabil, berbahaya, boros, atau bahkan gagal berfungsi. Jadi bisa dibilang kontrol itu penting karena ya dia yang jaga gitu, supaya sistemnya tetap aman, tetap sesuai kerjanya seperti apa, tetap stabil, nggak berbahaya, nggak boros, atau bahkan bisa-bisa nggak berfungsi. Jadi fungsi kontrol itu menjaga, bukan malah merusak. Tujuan sistem kontrol yang pertama ada menjaga kestabilan sistem agar proses tidak menyimpang dari kondisi yang diinginkan. Misalnya suhu tetap 25 derajat. Nah, ini kan menjaga kestabilan sistem. Tadi set point yang kita inginkan suhunya itu di 25 derajat. Dia bakal di 25 derajat terus. Kalau misalnya ada perubahan, pengaruh luar, misalnya dari AC deh, kita buka pintu. Nah, itu kan suhunya bakal berubah ke berapa derajat. Nah, sistem bakal mencari tahu, bakal menghitung lagi gimana caranya suhunya ke 25 derajat.
Kira-kira seperti itu. Selanjutnya meningkatkan keamanan, yang dimana menghindari kondisi berbahaya, tekanan berlebih, kecepatan terlalu tinggi. Selanjutnya efisiensi energi dan biaya, mengurangi pemborosan, misalnya motor tidak bekerja lebih cepat dari yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya motor atau penggerak itu tidak bekerja lebih cepat dari yang dibutuhkan, kan malah kurang ya. Motor itu harus yang lebih baik itu kerjanya harus sesuai apa yang kita mau. Jadi efisiensi energi dan biaya itu dapat terlaksana. Kalau misalnya tidak bekerja atau kerjanya lebih cepat dari yang dibutuhkan, otomatis kan energi dan biayanya lebih dibutuhkan atau lebih banyak pengeluarannya lah, atau efisiensinya berkurang. Selanjutnya meningkatkan kualitas hasil, di mana produk atau layanan lebih konsisten, misalnya kecepatan konveyor stabil menghasilkan ukuran produk seragam. Kalau misalkan hmm, yang motor tadi atau penggerak tadi kerjanya itu tetap atau konsisten, maka kan hasilnya bakal seragam tuh. Jadi otomatis kualitasnya itu bakal bagus. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya memudahkan otomatisasi. Sistem bisa berjalan tanpa intervensi manual terus-menerus. Nah, di sini karena tujuan sistem kontrol itu memudahkan, jadi manusia itu nggak selalu datang ke tempat itu terus untuk kayak menghidupkan lah atau mematikan lah. Jadi karena udah sesuai sama sistemnya atau eh, tujuannya sistem tadi karena memudahkan, jadi bisa lebih ringan kerjanya manusia tadi karena ada sistem kontrol yang tujuannya memudahkan otomatisasi. Selanjutnya ada contoh penerapan kontrol. Yang pertama itu kontrol lampu otomatis di jalan, yang bertujuan menyalakan lampu saat malam dan mematikannya saat siang. Kenapa penting? Hemat energi dan biaya listrik serta memastikan penerangan jalan tetap ada saat dibutuhkan. Ini kan lampunya otomatis, jadi kerjanya cuma di saat malam aja, dan nanti pada saat siangnya dia bakal mati. Otomatis kan energi dan biaya listrik itu eh, bakal kurang lah, jadi bisa hemat. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada kontrol gula darah pada alat infus dan insulin. Tujuannya menjaga kadar gula darah pasien tetap normal. Kenapa penting? Jika terlalu rendah atau tinggi bisa membahayakan nyawa pasien. Kontrol kelembapan pada gudang penyimpanan beras. Tujuannya menjaga kelembapan agar beras tidak berjamur. Kenapa penting? Menjamin kualitas dan umur simpan produk sesuai sama tujuan yang ada di sistem kontrol tadi. Kontrol volume suara pada speaker pintar. Tujuan mencegah terlalu keras yang merusak telinga atau speaker. Kenapa penting? Memberi kenyamanan bagi pengguna. Misalnya begini ya, kalau misalnya speaker itu nggak ada sistem kontrolnya atau sistem speakernya itu kalau misalnya kerasnya keras aja nggak bakal menyusahkan, ya kan kalau misalnya manusia mendengar suara yang nggak sesuai atau nggak bisa diterima lah sama telinga, otomatis kan kenyamanan bagi pengguna itu berkurang. Jadi makanya ada sistem kontrol ini bisa lebih baik gitu loh. Selanjutnya kontrol pengereman otomatis pada mobil atau ABS, anti-lock braking system. Tujuannya mencegah roda terkunci saat rem mendadak. Kenapa penting? Mobil tetap bisa dikendalikan sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Jadi karena adanya ABS tadi, mobil bakal ngeremnya itu nggak pakem atau remnya itu halus, nggak langsung berhenti dia. Makanya perlunya otomatisasi ABS anti-lock braking system ini. Oke, lanjut ada, nah di sini ada yang namanya set point atau apa ya yang di atau apa nilai yang diinginkan. Sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa.
Mungkin di sini dijelasin lebih lengkap. Set point adalah nilai target atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu sistem kontrol dengan tujuan agar sistem dapat bekerja sesuai kebutuhan atau standar yang sudah ditentukan. Sistem akan berusaha mempertahankan kondisi aktual agar sesuai dengan nilai set point. Contohnya, pada AC ruangan, pengguna mengatur suhu set point sama dengan 24 derajat. AC akan bekerja untuk menjaga suhu ruangan mendekati 24 derajat. Nah, bisa dibilang sesuai lah yang apa yang kita mau. Walaupun dia mendekati. Set point ini kayak kamu pengennya apa, itulah set point. Kayak nilai apa yang kamu pengen, misalkan ya di sini. Contohnya, kita ngatur suhu ke 24 derajat. Nah, sedangkan suhu ruangan ada 27 derajat. Maka AC itu akan kerja menjaga atau mencari suhu ruangan itu ke 24 derajat ataupun mendekati. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada sensor atau alat ukur. Sensor berfungsi membaca kondisi nyata dari proses kemudian mengirimkan sinyal ke controller sebagai informasi dengan tujuan agar sistem dapat mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau masih perlu diperbaiki. Tanpa sensor, sistem tidak bisa mengetahui apakah kondisi sudah sesuai set point atau belum. Nah, jadi sensor ini sangat penting agar tercapainya suatu set point. Karena dengan sensor atau dengan sensor tadi kita bisa atau sistemnya itu bisa dapat eh, apakah sudah sudah tercapai apa yang kita inginkan tadi atau belum. Nah, dari sensor itu akan dikirim sinyalnya ke controller sebagai informasi. Dan controller itu apa? Controller itu pengendali ya secara bahasa. Mungkin maknanya adalah bagian otak yang membandingkan nilai set point dengan nilai sensor. Jika ada selisih, controller akan menentukan tindakan yang perlu diberikan ke aktuator agar sistem kembali mendekati set point dengan tujuan menjaga kestabilan proses dan meminimalkan perbedaan antara nilai yang diinginkan dan kondisi aktual. Hmm, bisa di lebih, bisa diartikan juga lebih mudahnya atau lebih gampangnya, controller ini yang menentukan apa yang harus dilakukan nanti oleh aktuator itu. Kayak tindakan apa sih yang harus dilakukan oleh aktuator, itu harus seperti apa. Nah, itu controller yang nentuin. Kira-kira seperti itu kerjanya controller. Terus ada yang namanya aktuator atau alat pengubah kondisi. Nah, di sini aktuator merupakan perangkat fisik yang langsung mengubah kondisi proses sesuai perintah controller. Jadi kan sebelumnya sudah saya bilang bahwa controller itu yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh aktuator ini. Jadi karena udah dapat controller, misalkan kalau dari heater, contohnya di sini heater yang menaikkan suhu air. Nah, heater ini dapat informasi bahwa dia harus menaikkan suhu oleh controller tadi, dapat perintah itu oleh controller untuk menaikkan, kamu harus menaikkan suhunya seberapa agar sesuai dengan set pointnya. Lanjut, proses sesuai perintah controller dengan tujuan menghasilkan perubahan nyata pada sistem agar kondisi bisa mengikuti set point. Contohnya tadi heater, katup, ada juga motor kipas pada AC yang menghembuskan udara. Oke, di sini ada sumber-sumbernya. Saya dapat dari mulai contoh engineering Katsuhiko Ogata, Basic Control, ya, bisa dilihat ya mungkin, tapi saya nggak bisa ngasih e-booknya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri di website ya. Di tempat saya kurang tahu di mana. Bisa cari sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan materinya atau bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.